Kasus Vina Cirebon, Peggy biarin saya jadi tumbal orang penting. Saya sempat menunjukkan foto yang tersebar di media sosial ini yang diduga adalah namanya Peggy alias Peron. Itu saya tanyakan, mereka tidak pernah melihat dan tidak kenal. Begitu. Dan saya tanyakan juga apakah tersangka lainnya mereka tahu, yang di DPO lain tidak kenal juga, tidak tahu. Jadi memang pure mereka tidak pernah mengenal para pelaku yang sudah dipidana, sama yang DPO ini memang tidak pernah tahu gitu. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu beda banget gitu dengan yang diumumkan di DPO kemarin oleh kepolisian. Nah, dan bahkan keluarga kita juga ragu, ini kayaknya bukan Egy nih. Nah, ini siapa nih? Main nangkap kulba-kulba doang nih. Dan ternyata dia ini ditangkap guys, gara-gara laporan dari tetangganya. Nah, yang ngelihat kasus ini lagi viral, gokil. Tetangganya ini curiga dan melaporkan ke kepolisian. Nah, ini nih, di sebelah saya nih ada yang namanya Peggy gitu, buruh bangunan. Nah, tetangganya ini lapor lah ke kepolisian. Nah, kepolisian ini mendengar laporan dari warga yang diduga memiliki kesamaan nama, nah, antara Peggy Peron dan juga Peggy Setiawan. Datanglah kepolisian untuk menangkap Peggy Setiawan ini, diduga adalah DPO Peggy Peron. Nah, dari awal klien kami tidak pernah menandatangani BAP, dan saat ini juga klien kami itu tidak ada surat penangkapan untuk kasus ini ya, untuk kasus Vina dan Eki, pembunuhan ini. Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Vina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Ya, tahunya saya waktu di Polda, Bu. Anak saya itu ada bekas di sini, masih memar. Bekas memar? Ya. Kenapa? Dia cerita nggak? Ya, dia cerita dipukul sama kunci gembok tuh, Bu. Oleh? Ya, oleh polisi. Oleh polisi atau oleh sesama terpidana? Oleh polisi. Oleh polisi? Iya. Kenapa dia cerita dipukul? Ya, karena dia ngomongnya nggak mau ngaku, gitu. Oke. Lalu ada lihat kondisi tubuh yang lain? Ya, pada lemes lah, pada lecet-lecet. Katanya kan ada luka-luka kan? Iya. Saya tadi telepon Kapolda Jabar, ya Pak, yang untuk itu anggota yang jaga tahanan sudah kami sidang disiplin. Karena apa? Membiarkan tahanannya digebukin oleh tahanan yang lain. Bukan polisi yang menggebuk, tahanan sesama tahanan yang memukul. Hukumnya kayak gitu loh. Jangan melecehkan, itu kenyataannya kayak gitu. Saya sebagai mantan polisi juga tidak mau juga polisi itu jelek. Tetapi apabila ada di tengah-tengah polisi ada yang jelek, itu harus dihukum. Itu dulu garis bawahin. Jangan kita membela anggota polisi yang sudah berbuat salah seolah-olah mereka tidak salah, akan terulang terus. Kepolisian akan jelek. semua yang dibangun dalam penyidikan, dakwaan masih asumsi. Presumption of guilt, orang itu bersalah atau tidak. Nah, tentu didasarkan pada minimum 2 alat bukti. Yang di-challenge kan harusnya tadi barang bukti, alat buktinya. Untuk memperkuat, mendasarkan apakah benar bahwa orang ini yang harusnya bertanggung jawab atau dia tidak bertanggung jawab. Konsekuensi kalau dia tidak bertanggung jawab, ya tidak boleh dihukum. Atas nama hukum dia harus dibebaskan. Tapi kalau memang dia bertanggung jawab, ya maka proses hukumnya berjalan. Karena asas legalitas mengatakan tidak ada satu orang pun yang melakukan tindak pidana yang lepas dari jeratan hukum. Maka ini harus cover both side melihat konteks ini. Peggy alias Peron, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, mengaku pasrah setelah dirinya ditangkap di polisi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa. Kepada ibunda yang menjenguknya, Peggy kembali menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan polisi kepadanya. Ya sudah, Ma, ini setelah Mama pulang, kali Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf sama Mama dan Papa. Peggy biarin jadi tumbal orang penting, pejabat Peggy nggak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati,
Peggy mati syahid, ungkap Kartini. Ibunda Peggy menirukan ucapan anaknya ketika berada di Mapolda Jawa Barat Kamis 23 Mei 2024. Ungkapan Peggy itu membuat Kartini begitu terpukul. Saya kan seorang ibu ya, dengar kayak begitu hati saya gimana gitu. Saya bilang jangan begitu nak, insya Allah itu maha tahu. Insya Allah, Allah itu maha tahu, entah kapannya kamu akan bebas. Kalau iya kamu nggak melakukan seperti ini, ucap Kartini. Kartini meminta anaknya untuk teguh pada pendiriannya, untuk tidak mengaku jika dipaksa polisi terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada 2016 silam. Biar kamu dicecar, disuruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak mengaku, meskipun kamu sampai bonyok atau sampai mati, ungkapnya. Kartini mengatakan saat ia menjenguk Mapolda Jawa Barat, Peggy mengaku tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Waktu saya nengok Peggy di Polda, saya bertanya kepadanya, apa melakukan pembunuhan enggak? Dia bilang enggak mak, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu niat cari nafkah buat adik-adik saya, kata Kartini. Peggy alias Peron tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon mengaku pasrah setelah dirinya ditangkap di polisi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa. Kepada ibunda yang menjenguknya, Peggy kembali menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan polisi kepadanya. Ya sudah mak, ini setelah mama pulang, kali Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf sama mama dan papa. Peggy biarin jadi tumbal orang penting, pejabat, Peggy nggak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati, Peggy mati syahid, ungkap Kartini. Ibunda Peggy menirukan ucapan anaknya ketika berada di Mapolda Jawa Barat Kamis 23 Mei 2024. Ungkapan Peggy itu membuat Kartini begitu terpukul. Saya kan seorang ibu ya, dengar kayak begitu hati saya gimana gitu. Saya bilang jangan begitu nak, insya Allah itu maha tahu. Insya Allah, Allah itu maha tahu, entah kapannya kamu akan bebas. Kalau iya kamu nggak melakukan seperti ini, ucap Kartini. Kartini meminta anaknya untuk teguh pada pendiriannya, untuk tidak mengaku jika dipaksa polisi terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada 2016 silam. Biar kamu dicecar, disuruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak mengaku, meskipun kamu sampai bonyok atau sampai mati, ungkapnya. Kartini mengatakan saat ia menjenguk Mapolda Jawa Barat, Peggy mengaku tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Waktu saya nengok Peggy di Polda, saya bertanya kepadanya, apa melakukan pembunuhan enggak? Dia bilang enggak mak, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu niat cari nafkah buat adik-adik saya, kata Kartini. Peggy alias Peron tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon mengaku pasrah setelah dirinya ditangkap di polisi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa. Kepada ibunda yang menjenguknya, Peggy kembali menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan polisi kepadanya. Ya sudah mak, ini setelah mama pulang, kali Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf sama mama dan papa. Peggy biarin jadi tumbal orang penting, pejabat, Peggy nggak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati, Peggy mati syahid, ungkap Kartini. Ibunda Peggy menirukan ucapan anaknya ketika berada di Mapolda Jawa Barat Kamis 23 Mei 2024. Ungkapan Peggy itu membuat Kartini begitu terpukul. Saya kan seorang ibu ya, dengar kayak begitu hati saya gimana gitu. Saya bilang jangan begitu nak, insya Allah